so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 atas nama Nur Abdillah sebagai perawat konselor, Nur Faisa sebagai perawat pelaksana 1, Sarmila sebagai pasien, Magdalia sebagai kepala ruangan, Rumayani sebagai ketua tim, Kiki Atria sebagai perawat pelaksana 2. Di sini kami akan memperagakan roleplay terkait dengan ronde keperawatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Nurse. Waalaikumsalam. Iya, ada apa? Begini Nurse, saya ingin melaporkan tentang pasien atas nama Nyonya S yang sudah dirawat selama 8 hari dan selama 5 hari ini melakukan pemantauan tidak ada perubahan sama sekali. Jadi rencana saya ingin melakukan ronde keperawatan. Pasien yang berada di ruang kulit dengan penyakit diabetes mellitus kaki bagian kiri ya? Iya Nurse, sudah dilakukan perawatan tapi tidak ada kemajuan. Jadi apakah Nurse setuju kita melakukan ronde keperawatan? Iya, saya setuju. Kapan akan dilaksanakan dan bagaimana persiapannya? Baik Nurse, saya sudah menyediakan tim yang akan melakukan ronde keperawatan. Kemudian besok itu insya Allah jam 10 kita akan melakukan ronde keperawatan. Kemudian saya sudah menugaskan tim saya yang akan melakukan info konsen kepada keluarga pasien. Baiklah, saya mengizinkan, silakan lanjutkan. Baik Nurse, terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nurse Kiki yang akan merawat Ibu hari ini. Bagaimana keadaan hari ini Bu? Iya Sus, saya merasakan nyeri pada kedua kaki bagian bawah. Kemudian lukanya itu nggak sembuh-sembuh dan saya tidak tahu bagaimana cara merawat lukanya. Begitu Ibu, nyerinya pada bagian kaki bawah. Begini Bu, saya mau meminta persetujuan Ibu dan keluarga. Iya, pada kaki bagian bawah. Kalau boleh tahu itu persetujuan apa ya Sus? Begini Ibu, untuk menindaklanjuti masalah penyakit yang dirasakan Ibu, maka saya berencana untuk mengadakan ronde keperawatan. Ronde keperawatan ini adalah suatu pemecahan masalah keperawatan yang belum terselesaikan, yang nantinya permasalahan ini akan diberikan solusi oleh dokter dan tenaga medis lainnya. Tujuan tindakan ronde keperawatan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dirasakan oleh Ibu saat ini. Dan untuk itu saya meminta izin kepada Ibu dan keluarga untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi. Mohon Ibu untuk mengisi formulir persetujuan tindakan ronde keperawatan ini. Tapi Bu. Oh begitu Sus, jadi saya harus bagaimana? Ibu tidak harus bagaimana-bagaimana. Ibu tinggal menyetujui saja dengan ronde keperawatan ini dan besok sekitar jam 10 akan mendiskusikan tentang masalah Ibu sehingga masalah kesehatan Ibu bisa diatasi. Benar begitu Sus? Benar Ibu, apakah Ibu bersedia? Saya bersedia Sus. Baik, kalau begitu bisa ditandatangan di sini Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Saya permisi dulu ya Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Adapun tujuan dari kita melakukan ronde keperawatan ini adalah untuk mengatasi masalah keperawatan pasien yang belum teratasi selama pasien dirawat di rumah sakit. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada ketua tim untuk membantu kita dalam melakukan ronde keperawatan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Nurse Lia selaku kepala ruangan. Kemudian pasien untuk ronde keperawatan kita kali ini adalah atas nama Nyonya S dengan diagnosa medis diabetes mellitus.
sudah dirawat selama seminggu lebih dan telah dilakukan perawatan luka selama 3 hari tetapi tidak ada kemajuan. Kemarin telah dilakukan info konsen dan pengerjaan kembali kepada pasien dan didapatkan data bahwa pasien mengalami nyeri dan luka yang tidak kunjung sembuh pada kakinya dan kurang pengetahuan mengenai mempertahankan dan melindungi integrasi kulit dengan GDS beras 50 mg per desiliter. Nah, selanjutnya saya persilakan kepada anggota tim saya, Nurse Nurfaisa, untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada pasien Nyonya S. Baik, terima kasih. Intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi nyeri yaitu yang pertama, identifikasi skala nyeri, identifikasi faktor yang memperberat dan memperingati nyeri. Ketiga, berikan teknik non-farmakologis untuk mengurangi rasa nyeri, yaitu kompres, air hangat atau dingin, bisa pula terapi musik, dan terapi pijat. Yang keempat, fasilitas istirahat dan tidur. Kelima, kolaborasi pemberian analgetik jika perlu. Terima kasih. Dan untuk mengatasi kurang pengetahuan yang akan kami lakukan, yang pertama, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi. Yang kedua, sediakan materi dan media pendidikan kesehatan. Yang ketiga, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai kesepakatan. Yang keempat, berikan kesempatan bertanya. Yang kelima, jelaskan faktor resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan. Yang keenam, ajarkan perilaku hidup bersih dan sehat. Baik, itulah intervensi yang akan dilakukan. Kemudian saya persilahkan kepada Nurse Nur Afdila selaku perawat konselor untuk menjelaskan penyakit Nyonya S. Baik, terima kasih. Jadi diabetes mellitus itu penyakit kronis yang serius yang terjadi karena pankreas tidak cukup menghasilkan insulin, atau ketika tubuh tidak secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Dan DM itu memiliki tipe 1 dan tipe 2. Biasanya orang yang mengalami diabetes mellitus akan mengalami sering kejang, sering minum, makan, dan mengalami merasa lelah dan penurunan berat badan. Dan untuk memastikan apakah seseorang bagaimana itu seseorang dan untuk memastikan apakah seseorang memiliki diabetes mellitus itu akan dilakukan pemeriksaan GDS atau tes insulin C peptida. Apa itu pemeriksaan GDS insulin peptida sus? Cuma tes apa sih kan? Insulin C peptida. Insulin C peptida. Ulang. Bertanya ke saya. Dari itu. Apa itu pemberian tes insulin peptida? Apa itu pemeriksaan tes insulin C peptida? Ya. Apa itu pemeriksaan insulin C peptida sus? Jadi tes insulin C peptida itu tes darah yang akan dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak insulin yang diproduksi pada tubuh seseorang, dan normalnya itu hasil tesnya itu 0,5 sampai 2,0 mg. Apakah bisa sembuh sus? Untuk penyakit diabetes mellitus sendiri tidak dapat disembuhkan secara total, tapi dapat ditangani dan dikontrol. Artinya, penderita diabetes mellitus dapat mempertahankan kadar gula darah tetap dalam kadar normal sehingga tidak menimbulkan komplikasi. Terus bagaimana cara pencegahan penyakit diabetes? Dengan menjaga kadar gula darah dengan cara memeriksa gula darah secara berkala dan mengonsumsi obat secara teratur, kemudian sering olahraga secara rutin 2 kali seminggu, dan menjaga asupan makanan dan konsultasi ke dokter untuk diet yang baik bagi penderita diabetes. Apakah Ibu sudah paham tentang diabetes? Iya sus. Baiklah, karena kita semua sudah mendengar intervensi yang akan diberikan dan penjelasan mengenai penyakit Nyonya S. Jadi apakah dari pasien dan keluarga ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada sus, sudah mengerti. Baiklah, karena semua sudah jelas, maka kami permisi untuk kembali ke ruangan kami. Terima kasih. Terima kasih.
Baik, tadi kita sudah sama-sama mengetahui penyakit Nyonya S dan mendengarkan penjelasan terkait dengan penyakit yang diderita oleh pasien. Apakah ada usulan dan tambahan selain yang diungkapkan tadi? Apakah pada luka pasien diberikan perawatan? Kami sudah memberikan kompleks PS dan Svepatul, namun di luka decubitus tidak diberikan. Apakah nyeri yang dialami pasien telah diatasi? Iya, sudah diberikan intervensi untuk mengurangi keluhan nyeri. Baik, apakah ada masukan dari konselor? Setelah melihat kondisi pasien, memang lebih baik untuk kalori dietnya ditingkatkan. Namun, kita perlu konsultasi dengan interna dan tim gizi untuk penambahan kalorinya. Untuk mempertimbangkan fluktuatif dan kadar GDA pasien. Kemudian lebih memberikan pemahaman terkait penyakit yang diderita pasien agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang akan menimbulkan kondisi yang lebih serius kepada pasien. Mungkin dari itu sudah cukup. Terima kasih untuk Ketua Tim dan Ibu Nur Abdillah selaku konselor serta tim-tim semuanya terkait dengan ronde keperawatan yang telah kita lakukan. Jadi hasil hari ini untuk memecahkan masalah pasien kita harus meningkatkan kadar kalori yang masuk ke dalam pasien jika dibandingkan dari kondisi luka pasien. Setelah itu perhatikan balance cairan dan kolaborasi pemberian obat dan juga lukanya lebih baik saya sarankan untuk memberikan Zeoloparati untuk luka di kalkanel untuk mencegah dekubitus kemudian. Terus pemberian message untuk mencegah dekubitus. Selanjutnya tingkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien untuk mengetahui penyakit yang diderita pasien dan penanganan nyerinya juga lebih baik diperhatikan. Untuk itu sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pemaparan hasil video kami terkait dengan ronde keperawatan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.